Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai ya, pokok sing ngaji piroe pokoknya dal. Oke, siap. Oke, Mas. Siap. Ini pertama-tama nanti akan tak terangkan dulu tentang wajibnya bertaklid. Nanti dilanjut ke muqaddimah. Sebelumnya kita Fatihah dulu kepada guru-guru kita, terutama Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wasfullah, Mbah Bisi Syamsuri, dan guru-guru kita di pondok-pondok kita masing-masing disebutkan masing-masing. Guru-guru pondoknya, sama guru-guru agama lain-lainnya sembarang. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila ashabihi wa tabihi wa tabi'i tabi'i minal ulama wal fuqaha wal muhaddithin wal muallimin. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali wa ila husnila jami' masyayikhina Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wasfullah, Mbah Bisi Syamsuri, masyayikhna Mbah Abdul Karim, Mbah Marki, Mbah Marusali, Mbah Jazuli, Mbah Mim Jazuli radhiyallahu anhum ajma'in wa jasairi masyayikhna. Saulillah lana wa lahumul Fatihah. Usun ila ruhi wa jasadi mu'alif hadal kitab Syekh Marzuki Mustamar Al-Fatihah. Bismillah. Dulu waktu kemarin awal-awal ada yang tanya mengenai apakah keyakinan kita itu sekedar ikut-ikut. Saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Babu wujubi taklidi. Adapun bab yang menerangkan wajibnya bertaklid atau bermadhab atau mengikuti. Yang pertama, dalilnya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian semua kepada seorang yang ahli zikir. In kuntum la ta'lamun, apabila kalian belum mengetahui atau tidak mengetahuinya. Ini dalil yang pertama, yaitu menanjakan ikhtiyatu fi akhdid-din fala ya'khud an ghairi ahli. Ikhtiyatu fi akhdid-din fala ya'khud an ghairi ahli. Seperti artinya kan, bahasa Arab. Berhati-hatilah, yaitu berhati-hati dalam mengambil agama. Kalau sudah berhati-hati, maka jangan kita sampai mengambil sanad agama ini dari seorang yang bukan ahlinya. Yaitu dalil yang pertama, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang kedua, dari Ibnu Sirin. Hadza utawi
agama ini iku al ilmu merupakan ilmu. Hadal ilmu adapun ilmu ini ilmu agama dinun termasuk bagian dari agama. Fangduru maka lihatlah aman dari siapa tak khudu kalian mengambil dinakum atas agamamu. Ini dua dalil ini. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua ucapannya ulama Ibnu Sirin bahwa kita disuruh berhati-hati mengambil keilmuan kita dalam agama kita. Semisal sholat itu dalam sehari ada berapa rakaat, ada yang sunnah apa saja. Terus sholat yang wajib itu misalnya maghrib itu waktunya kapan. Nah itu semua kita mengetahui semua tentang sholat itu berapa waktunya kapan itu harus diambil dari ahlinya. Kalau kita tidak tahu maka kita harus tanya pada ahlinya. Dalil yang ketiga an Ibni Umar marfu'an, yaitu hadis marfu', al ilmu adapun ilmu iku adinun bagian dari agama, wassolatu utawi salat iku dinun bagian dari agama. Fangduru maka lihatlah aman dari siapa tak hudu kalian mengambil hadal ilmu ini. Fakaifa bagaimana tusollu kalian sholat hadis sholat atas sholat ini, sholat fardu. Fa innakum karena sesungguhnya kalian tus'alu bakal ditanya yaumal kiamah pada hari kiamah. Fala tazuru maka jangan mengambil ilmu tentang sholat tadi illa aman kecuali dari seseorang tahaqqaqat yang telah benar-benar nyata ahliyatuhu keahliannya. Bi'ayyakuna yang mana seorang tersebut min uduli seorang yang adil, wathiqat terpercaya, al-mudkinin yang sudah mendalam ilmunya atau sudah profesor lah. Ini dari Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab itu mengatakan bahasanya ilmu itu bagian dari agama. Lah ilmune sampean gak bener sanate berarti agamane gak bener. Sholat itu bagian agama. Sholat itu sampean gak bener berarti ketika sampean beragama yo belum benar. Maka dari Ibnu Umar mengatakan ambillah ilmu-ilmu tentang agama, bagaimana cara sholat itu dari seorang orang yang sudah benar-benar ahli. Sholat maghrib waktune ghurubi syamsi sampai hilangnya mega merah. Nah, itu. Zaman bertanya seperti ulama kan seperti itu dijelaskan dalam kitab. Waktu maghrib ghurubi syamsi sampai hilangnya mega merah. Waktu maghrib sampai ada waktu afdoliyah gini-gini. Terus rokaatnya 3 kali. Rukunnya 17, rukun sholat 17. Terus sunah-sunah abadnya dan lain sebagainya. Itu zaman harus diketahui melalui jalurnya orang-orang yang ahli. Seperti itu. Enggak boleh kita membayangkan sendiri. Misalnya sholat, sampean tahu perintah bahwa di dalam Al-Quran kan hanya sekedar iqamus sholah, kan hanya sekedar mengatakan bahwasanya sholatlah kalian, tapi nggak dijelaskan bagaimana rokaatnya, bagaimana rukunnya berapa, cara takbirnya bagaimana, cara meletakkan tangan bagaimana, cara rukuknya perempuan gimana, cara sujudnya perempuan gimana, laki-laki itu beda. Nah, maka dari itu kita harus tanya kepada orang yang ahli dalam bidang tersebut. Kalau sudah bertanya berarti kita harus taklid, artinya kita harus mengikuti. Misalnya zaman tanya kepada ulama, berarti zaman harus mengikuti pada ulama tersebut. Bagaimana sholatnya zaman kudu podo
karo sing ulama yang sampean tanya tersebut. Nah, seperti itu. Terus dalil yang selanjutnya dari Ibnu Darda. Inna akhwafa ma akhafu alayya ummati ala ummati bukan alayya ala ummati al-a'immah al-mudillun. Bahwasanya Ibnu Darda mengatakan sesungguhnya yang paling saya khawatirkan pada umat saya ini Rasul ya mestinya. Dari Ibnu Darda Rasulullah mengatakan inna akhwafa ma bahwasanya sesungguhnya yang paling saya takutkan pada umatku adalah ketika pada ulama-ulama yang menyesatkan. Artinya ulama-ulama yang tidak ahlinya. Tidak ahlinya menerangkan fikih, tapi dia sudah beristihad seolah-olah dia mengetahui Al-Quran dan hadis. Nah, dalil ini menunjukkan bahwasanya kita itu harus bertaklid. Lah enggak bertaklid berarti sampean iso-iso dadi wong sing enggak pernah belajar lalu sholatnya ngawur, yang kedua jadi ulama yang menyesatkan. Itu. Jadi kita harus bertaklid kepada ulama yang ahlinya. Enggak boleh mereka membayangkan sholat itu gini caranya, zakat itu gini caranya, terus sampean lakukan sendiri tanpa cara-cara yang telah diajarkan para ulama. Enggak boleh. Puasa Ramadan. Ini kan posone 30 hari. Engko sampean posone setengah bulan tok, engko setengah diganggangi. Enggak boleh. Pokoknya kita harus manut kepada ulama. Ulama ahli dalam bidang tersebut. Terus yang terakhir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadullah ma'al jamaah man syadda ilan nar. Bahwasanya pertolongan Allah itu pada orang-orang yang mau berjamaah, berkumpul, bersatu. Barang siapa yang menyendiri, maka dia akan kecemplung neraka karepe dhewe. Seperti apabila kambing bergerumpul, tapi kok ada kambing satu kok enggak bergerumpul, pasti diserang macan. Seperti itu. Begitupun juga kita. Kalau kita ini enggak bersatu, enggak gelem manut pada ulama, kok ada milih jalan sendiri, nanti kita bisa-bisa masuk neraka karepe dhewe karena enggak jelas. Iso-iso dihasut setan. Barang siapa tidak mempunyai guru, maka gurunya setan. Lah kok kita enggak mau bersatu, mau ngumpul sama ulama, mau ngikuti sama ulama, terus kita melakukan ibadah itu dari ide-ide kita sendiri, dari pikiran kita sendiri yang kita baca dari Al-Quran dan hadis, lalu kita menyimpulkan hukum-hukumnya sendiri. Nah, nanti ketika sampean sudah berani seperti itu, nggak mau bersatu, nah nanti bisa-bisa sampean malah dicatek seton. Kalau sudah dicatek seton nanti masuk neraka. Disesatkan oleh setan. Nggak benar malah. Karena dalilnya Rasulullah bahwasanya Allah akan memberi pertolongan pada orang-orang yang mau bersatu. Berkumpul pada orang-orang soleh. Kalau nggak tahu berarti tanya pada orang soleh. Nggak boleh kita sendiri, nggak boleh. Dan itu pun dibayangkan pun mustahil kalau orang seperti berjuang sendiri, menata tata cara ibadahnya sendiri tanpa bertanya kepada ulama, itu nggak mungkin sekarang. Puasa sendiri dengan tata cara yang dia ketahui dari Al-Quran dan hadis, dia nggak mungkin bisa. Pasti ada yang salah kalau nggak manut ulama. Zakat juga seperti itu. Zakat diambil dari dalil Al-Quran dan hadis. Dia menyimpulkan sendiri tanpa melalui tuntunan para ulama terdahulu. Dia nggak kuat. Dulu itu
seperti pengarangnya Riyadhus Shalihin itu kan umurnya sekitar enggak sampai berapa ya? Enggak sampai 60 tahun lah. Insya Allah. Itu kan beliau kan enggak menikah. Imam Nawawi tapi yang bukan Banten tapi Imam Nawawi di luar. Kan enggak menikah. Itu satu hari membaca 12 pelajaran. Nahwu, tafsir, hadis, dan lain sebagainya. Kalau orang zaman sekarang ada enggak orang seperti itu yang kuat membaca satu hari 12 pelajaran berbeda-beda? Enggak akan kuat. Kalau sudah enggak kuat berarti dia enggak mungkin bisa menyimpulkan bagaimana hukum sholat itu tata caranya gini, rukun-rukunnya gini, sunahnya gini, abadnya gini, enggak mungkin bisa. Maka kita udah zaman sekarang itu paling penak ya manut ulama terdahulu. Dulu itu gambaran ulama yang benar-benar yang mualim itu seperti itu. Jadi satu hari membaca 12 pelajaran. Dan itu pun beliau membaca di depan gurunya. Kalau salah ya berarti ditasheh, kalau ada muskilah berarti langsung dibahas. Nah, itu 12 pelajaran. Kita aja 2 matkul dalam sehari wis mumet ndase. Apalagi kita baru membahas usul fikih, qiraah sab'ah, usul nahwu shorob dan sebagainya dalam satu hari enggak kuat wis. Nah, maka dari itu wis pokoknya kalau zaman sekarang itu kalau sampean mengatakan saya mendapatkan dalil dari Al-Qur'an dan hadis selalu menyimpulkan itu wis cara kebenarannya itu sedikit sekali. Kalau nggak ada gurunya itu wis mungkin sesat insyaallah. Karena sudah jauh lah dari keadaan sekarang sampai zaman dahulu itu jauh sekali. Wa idza waqa'al ikhtilaf, apabila terjadi suatu ikhtilaf, fa'alaika maka kamu harus mengikuti bisawadil adam, yaitu golongan-golongan yang mayoritas. Ma'ahaki wa ahli, yang mana golongan mayoritas itu adalah yang memegang kebenaran dan dalam ahli dan ahli juga. Adapun golongan mayoritas pada sekarang itu merupakan madhab 4. Yang pertama Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Jadi sawadul adam sekarang ini yang 4 itu tadi. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Kalau ada orang nggak mau mengikuti 4 tadi, ulama 4 tadi, atau mengikuti misalnya murid-muridnya wis. Karena ada imam-imam selain imam 4 tadi kan ada Imam Rafi'i dan lain sebagainya. Imam As-Sauri. Kalau nggak mau mengikuti beliau-beliaunya berarti dia wis insya Allah sesat insya Allah. Karena dia yang pertama nggak mengikuti ulama, dia sudah nggak mau mengamalkan hadis ini. Apabila terjadi ikhtilaf, maka kalian berpeganglah pada golongan yang mayoritas. Yang mana yang mayoritas itu yang mengetahui kebenaran dan ahlinya. Kalau di Indonesia kan NU, Muhammadiyah. Kalau kiainya NU kan bagaimana kita tahu benarnya? Yang pertama, ilmunya nyambung kepada gurunya nyambung kepada gurunya sampai Rasulullah. Lah itu berarti dia pemegang yang hak. Maka kalau kita terjadi misalnya di Indonesia ada ikhtilaf, kita harus ikut kemana? Ya wis ikut yang mayoritas yang NU. Yang mana yang NU itu sudah terbukti ahli haknya, kebenaran ilmunya bersanad kepada Rasulullah. Enggak boleh kita dewian, enggak boleh. Maka dari itu fakana al-imam, maka dari itu seorang Imam Bukhari Syafi'ian, merupakan madhab Syafi'i. Wa kadzalika Ibnu Khuzaimah wan Nasa'i wal Muhasibi. Imam Nasa'i, Imam Ibnu Khuzaimah wal Muhasibi, yang mana mereka semua itu bermadhab Syafi'i. Syekh Abdul Qadir Jailani bermadhab
Syafi'i juga. Nah, orang-orang itu menunjukkan bahwasanya kita wajib bertaklid, wajib mengikuti ibadah kita itu tahu dengan benar itu dari mana. Ya dari ulama nyambung sampai Imam Syafi'i. Diwajib bertaklid hukumnya. Enggak boleh membayangkan ibadah sendiri lalu sama melakukan sendiri, enggak boleh. Misalnya ngentut batal. Sama logika. Lalu sing ngentut silite mosok sing dibasuh tangane. Ya wis lah, enggak masuk akal. Mending ya sing dibasuh bokonge ae. Lah itu loh, itu salah. Nah, itu soalnya penyebabnya apa? Dia membayangkan syariat ini dengan kepalanya sendiri, enggak ditanyakan kepada ahlu hak atau yang memang ahlinya. Nah, seperti itu. Nah, kenapa kita harus tanya? Nah, itu tadi pengen dalil ya dalil Al-Qur'an tadi pas Al-Qur'an itu ta'lamun. Secara dalil secara rasional kan kita sudah banyak mengatakan malu bertanya sesat di jalan kan. Jadi intinya kita harus bertaklid atau mengikuti dalam ibadah kita, dalam ibadah mahdoh atau sunnah-sunnahnya. Ibadah mahdoh itu seperti sholat, puasa Ramadan, terus zakat yang itu semuanya kita harus tata caranya harus sama dengan ulama yang kita ikuti. Nah, seperti itu enggak boleh kita merekayasa membayangkan sendiri, oh ini caranya, enggak boleh. Benar-benar enggak boleh. Nah, seperti itu. Jadi wajib taklid. Lalu juga tidak hanya ibadah tapi juga masuk pada keyakinan-keyakinan seperti Allah itu wujud apa tidak. Lalu sifatnya bagaimana. Nah, itu zaman keyakinan-keyakinan seperti itu, kalau kita bukan wali, kita harus mengikuti pada guru-guru kita yang mengajarkan kita. Yang mengajarkan dengan sifat 20 dengan Aqidatul Awam, dengan kitab-kitab Badul Amali dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya kita harus mengikuti seperti itu. Nah, seperti harus ikut seperti itu. Jangan sampai kalian membayangkan, oh Allah itu misalnya di dalam Al-Quran ada kata-kata ini yadullah kan, tangan yadullah ma'al jamaah, berarti Allah punya tangan. Nah, itu kan hasil dari membayangkan Allah itu ada tangannya, dan itu kan hasil dari pikiran kita sendiri, yang mana pikiran itu gara-gara kita nggak mau belajar sama ulama. Nah, seperti itu. Maka dari itu, sekali lagi kita bertaklid atau mengikuti pada ulama terdahulu itu hukumnya wajib, nggak bisa ditawar lagi. Kecuali sampean wali yang langsung dididik sama Allah mungkin ya. Namun Syekh Abdul Qadir jalannya aja sudah masih bermadhab, apalagi kita. Imam Bukhari aja bermadhab, Imam Nasai aja bermadhab, apalagi kita. Jadi taklid mengikuti pada ulama, entah itu ibadah, entah itu dan lain sebagainya, wajib hukumnya, nggak bisa ditawar. Nah, itu ya. Seperti sholat, itu loh, sholat mayit kan ada tuh, yang di Instagram viral, sholat mayit tapi nggak ruko lah itu. Dokternya itu, dokter apa petugas itu yang menyolati, yang di Instagram viral itu. Nah, karena dia pertama nggak mau bertanya, nggak mau mengamalkan Al-Quran yang berbunyi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dia nggak mau bertanya, artinya nggak mau belajar. Wis pokoknya roh lek salat mayit iku ono tok. Terus dibayang-bayang nih dhewe, oh paling salat mayit ya koyo salat biasane, enak rukuke, enak sujude lah. Akan salah seperti itu. Akhirnya terjadi di Covid kemarin, kasihan. Mayite yang guyu paling. Harus wajib bertaklid.
Semuanya wis, pokoknya tentang keistimewaan Kanjeng Nabi semuanya zaman harus tahu itu dari ulama, enggak boleh zaman bayang nih dewe tanpa guru, enggak boleh. Berarti harus ada gurunya. Terus balik lagi ke Qanun Asasi. Ini Qanun Asasi sudah masuk ke bukan amma ba'du ya. Screenshotnya mana nih? Amma ba'du. Fa innal ijtima'a. Karena sesungguhnya persatuan, wa ta'awun dan saling menolong, wal ittihad ya persatuan, wa ta'aluf saling kasih sayang, huwa yo ijtima, huwa itu namanya dhamir fasl. Nomor yang memisah antara mubtada dan khobar. Berarti artinya biasanya hiyo. Wa innal ijtima karena teman sudah ijtima wa ta'awun lan ta'awun wal ittihad lan ittihad wa ta'alub lan kasih sayang huwa hiyo istima iku al amru perkara alladzi layat jalukang ora ngerti sapa ahadun wong suci manfaatahu ing manfaate ijtima. Muradnya bahwasanya persatuan, saling gotong royong, saling kasih sayang itu merupakan perkara yang pasti semua orang mengetahui bahwasanya semua itu pasti ada manfaatnya. Nah, kita kan maklum kan, kalau wong sudah bersatu pasti ada manfaatnya. Kaifa hale kepiye, bagaimana tidak punya manfaat? Waqad qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatullah anapun utawi pertolongane Allah iku ma'al jamaati sertane wong kang padha gelem bersatu. Fa idza syadda ing dalem nalikane nyimpang sapa asyadu wong kang nyimpang minhum saking golongane wong-wong akeh tatofat mongko bakal nyamber hu ing syad sapa asyayatin pira-pira setan kama yahtatifu kaya oleh nyamber sapa setan adziba utawa yuhtatafu kaya oleh den samber apa adzibu minnal ghanami yahtatifu kaya oleh nyamber apa adzibu serigala minal ghanami saking grombolane wedhus. Dakara was nuturhu ing hadis sapa al-Hafidz Imam Hafidz Asyuyuti. Bahwasanya perkumpulan, persatuan, saling kasih sayang itu pasti semua orang mengetahui bahwasanya pasti ada manfaatnya. Bagaimana tidak, karena Rasulullah sudah berkata bahwasanya pertolongan Allah itu akan selalu ada pada orang-orang yang mau bersatu. Apabila suatu orang itu kok nggak mau bersatu, maka dia akan celaka. Seperti halnya serigala itu menyambar kambing, yang kambing itu berpencar dari gerombolannya. Nah, seperti itu. Inna Allah teman sedunia Allah iku yardo. Ngeridoni sapa Allah lakum kedue sira kabeh salasan ing perkara telu. Wa yakrahu lan sengit sapa Allah. Lakum maling sira kabeh salasan ing perkara telu. Wa yardo mongko ridho sapa Allah lakum kedue sira kabeh antak butuh ing to padha nyembah sapa sira kabeh hu ing Allah. Wala tusyriku lan ora padha aja padha musyrik sapa sira kabeh sayan ing suwiji-wiji. Wa antak tasimulan padha berpegang teguh sapa sira kabeh bihabillah kelawan agamane Allah jami'an hale bareng-bareng. Wala tafarraqu lan aja berpencar-pencar wa antana sahulan podo tulus. Tanasahu artinya tulus atau ikhlas. Man ing wong wala kang wus maringi jabatan hu ing wong mau sapa Allah amrokum ing ngurusi pira-pira urusanmu.
Wa yakrahulan sengit sapa Allah lakum maring sira kabeh kila waqala jirine. Wa kasratu soal lan kakean takon. Wa kasrata soal wa iddo atal mal lan menyia-nyiakan harta. Bahwasanya ini Mbah Hasyim ini menerangkan bagaimana pentingnya bersatu. Kan Mbah Hasyim kan mau ini kan konon asasi untuk Jamiah Nahdlatul Ulama. Ini dalam pembukaannya Mbah Hasyim membuat dalil atau makalah lah bahwasanya pentingnya bersatu. Yang pertama tadi itu. Dalil bahwasanya yadullah ma'al jamaah. Terus yang kedua ini. Bahwasanya Allah itu meridhoi 3. Yang pertama apabila kita menyembah Allah dan tidak musyrik. Yang kedua kita harus berpegang teguh pada agama Allah dengan cara bersatu, jami'an. Enggak boleh dewe-dewe. Jami'an harus bersatu. Enggak boleh dewe-dewe. Enggak Jawa Timur riyayane dina Kemis, terus Jawa Barat riyayane dina Rebo, terus Papua riyayane dina enggak boleh. Harus bersatu, berpegang teguh atas agama Allah itu harus bersatu. Terus Islam di Jawa Timur, Pancasila setuju. Islam di Papua enggak setuju. Ini kan enggak bersatu. Kita harus mempertahankan agama Allah, menjalankan agama Allah, berpegang teguh harus dengan bersatu jami'an wa tafsimu bihablillahi jami'an wala tafarraqulan ojo podo pisah-pisah wa antanasohu dan kita disuruh tanasau yaitu tulus mengikuti orang yang memimpin kita. Jadi kalau di Indonesia berarti presiden kita, kalau di pesantren berarti kiai kita, kalau di kampus berarti ya dosen sama rektor. Jadi Allah meridhoi 3. Yang pertama kita menyembah Allah, tidak musyrik. Yang kedua berpegang teguh dengan agama Allah dengan cara kita bersatu. Kalau sekarang berarti ya kalau misalnya di modernisasi berarti organisasi NU, organisasi Muhammadiyah, ben gak pecah-pecah. Soalnya gak organisasi kan rawan pecah-pecah. Tapi wis ana organisasi sudah ada ADART-nya, sudah ada aturan-aturan dalam organisasi, kita kan gampang mengatur kebersatuan itu gampang. Tapi kalau nggak ada wadah organisasinya, kita sulit juga bersatu. Jadi Mbah Hasyim membuat organisasi, fungsinya juga kita supaya berpegang dengan menjaga agama Allah ini dengan bersatu. Nah, supaya bersatunya gampang, ini juga dibuatkan organisasi NU. Nah, kalau nggak enak organisasi, Jawa Timur melaku dewe, Jawa Barat melaku dewe, Sumatera melaku dewe lah, sulit juga bersatu. Seperti ya ngono lah. Ayo alumni UIN digane grup, nah, kan gampang lah bersatune soalnya wis enek grupe, tapi lagi enek grupe angel bersatune. Jadi NU itu fungsinya juga menolong agama Allah dengan cara bersama-sama. Karena di NU sudah ada ADART-nya, aturan-aturan main organisasi anggota harus begini, pengurus harus begini, gini-gini. Nah, itu kan mudah untuk bersatu. Wala tafarruqu jangan sampai kalian pisah-pisah dan kita disuruh Allah untuk supaya mentaati dengan tulus pada pemimpin kita. Pemimpin kita Pak Jokowi. Berarti kita harus taat pada Pak Jokowi. Pokok Pak Jokowi gak nyuruh kita mendem noyus. Pak Jokowi nggak pernah kan nyuruh kita mendem, nggak pernah. Ini teman-teman yang baru gabung dilihat ini ya apa jenenge? Layar di HP itu. PDF-nya di HP ada. Jadi biar nanti kalau ada kosakata yang atau tarkib bisa ditanyakan. Nah,
antana sahu tulus mengikuti orang yang memimpin kita, berarti Pak Jokowi. Yang penting Pak Jokowi kan nggak pernah kan nyuruh kita, ayo maksiat atau gak usah sholat, nggak pernah kan? Nggak pernah. Nah maka dari itu kita harus wajib mentaati pemimpin. Dalilnya ini, tanasahu man walahu Allah amrokum. Wayakrahu, dan Allah tidak suka atas kita semua. Yang pertama kakean takon. Yang pertama kila wakola, jerine huak, berita huak. Nggak seneng Gusti Allah lek wong Islam iku nyebarno berita huak. Jerine kong ini, jerine kong ini. Nah, nggak seneng. Karena itu bisa menimbulkan fitnah. Di dalam suatu hadis, kafa abdun kadzban, nggak salah, lupa saya. Yang pokok muradnya begini, bahwasanya seorang itu sudah bisa dikatakan sebagai seorang pembohong apabila dia itu mengatakan, kalau dia itu mengatakan apa-apa yang dia dengar atau apa-apa yang dia lihat, sebagai yang dia dengar, itu langsung diucapkan. Aku mari teko maca iki, langsung sampean sebarin nang ngene. Oh, kafa bil mar'i kadziban ayyuhdisa bima sami'a. Jadi matur suwun Mas Rizky. Jadi seorang itu sudah bisa dikatakan sebagai seorang yang pembohong apabila dia itu mengatakan pokok sing dia krungu langsung diomongno, itu cukup dicap sebagai dia itu merupakan seorang pembohong. Nah itu lakum kila wakola, jerin-jerine huwak. Yang kedua wakasratu soal, kakean takon. Dikongkon poso, dikongkon taat Pak Jokowi ndadak kakean takon. Dikongkon manut kiai takon, ini enggak boleh. Nanti jatuhnya karena orang Yahudi. Kakean takon. Wa idoatul mal, dan menghambur-hamburkan harta. Enggak boleh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajasu. Ojo padha iri dengki sapa sira kabeh, wala tanajasu. Ya tak delok maknaku ning kitab pura. Wala tanah bujui. Di sini dalam kitab saya mananya bujui. Wala tahasatu, ojo podo saling dengki sapa sira kabeh, wala tanajasu, ojo podo saling bujui sira kabeh, wala tabaghadu, ojo saling benci sapa sira kabeh, wala tadaburu, ojo podo saling satru sapa sira kabeh. Wala yabiulan, ojo podo nyanyi adol sapa ba'dukum sebagian sira kabeh ala baibatin ing ngatasi nyanyi dodolane wong sebagian kang weneh. Wa kunulan dadiya sapa sira kabeh iku ibadallah, dadi kawulane Allah, kaunan dadi sapa ibadallah ing kamu ikhwanan, bersaudara. Oh, tarkibnya gini. Wa kunulan ana sapa sira kabeh ya ibadallah. Jadi membuang huruf nida, ya ibadallah. Lalu khubarnya iku ikhwanan, seduluran. Jadi dalilnya Mbak Asem yang selanjutnya yaitu jangan kita saling iri dengki sama Islam ya. Walatannya jangan saling bujui, jangan saling jangan saling membenci, jangan saling satru, dan jangan juga saling menyaingi atas
jualannya orang lain. Biasanya kalau ini dicontohkan, biasanya kalau ada perempuan dilamar, jadi kita nggak boleh melamar lagi. Biasanya contohnya seperti itu. Yang apa namanya, wala yabi'u ba'dukum ala ba'i ba'din. Contohnya seperti mbah melamar sopo, wis dilamar tapi direbut. Wis dilamar tapi direbut, itu nggak boleh. Namanya wala yabi'u ba'dukum ala ba'i ba'din. Wa kunu ibadallah ikhwanan, dan jadilah para hamba Allah sekalian semua itu hamba yang rukun, ikhwanan. Ikhwanan kemarin merupakan saudara yang bukan kandung. Tapi kalau ikhwah saudara kandung, tapi ikhwanan berarti saudara yang bukan kandung. Ya seperti saya sama sampean semua, kita jadi saling kasih sayang, saling kompak, saling bersatu gara-gara pertama gara-gara Islam, gara-gara satu kampus, gara-gara satu organisasi lah itu. Namanya ikhwan. Jadi saudara tanpa hubungan kandung. Tapi kalau saudara kandung namanya bahasa Arabnya enggak ikhwah, bukan ikhwan. Di Mbak Hasim memperingatkan bahwasanya ayo kita sebagai umat Islam di Indonesia ini ojo saling dengki, ojo saling satru-satruan, ojo saling saing-saingan. Enggak usah kita saingan sampean pondoke sampean sing alim, sampean sing luwih pinter, sampean basul masalah sing luwih pinter, enggak usah. Pokok kita harus bersatu. Nah, kunu ibadallah ikhwanan. Jadi Mbah Hasim seperti itu. Menasihati kita bahwasanya supaya kita itu bersatu, wis. Enggak usah dengki-dengkian, enggak usah saing-saingan, enggak perlu. Saing-saingan itu yang menjatuhkan. Misalnya sampean kelas iki karo kelas liyane, terus pinter-pinteran, terus misalnya kelas A sama B pinter-pinteran. Terus kelas A pinter menjatuhkan yang B, itu namanya persaingan yang menjatuhkan temannya, itu enggak boleh. Tapi kalau apa namanya persaingan dalam kebaikan namanya musabakoh, namanya lomba, namanya bukan persaingan. Kalau musabakoh boleh, tapi kalau persaingan enggak boleh. Nah, itu Mbah Hasim memperingatkan seperti itu. Ayo wis lah umat Islam di Indonesia gak usah rewel. Gak usah katik golek sapa sing pinter-pinter, gak usah katik saingan. Pokoknya kita harus bersatu menjaga agama Allah. Ikhwanan. Terus slide bet. Nadia hostnya. Oh, ini syair. Innamal ummatu al-wahidatu kal jismi wa afroduha kal a'doi. Sesungguhnya umat yang mau bersatu itu seperti jasad yang mana setiap anggotanya mempunyai tugas tersendiri. Kullu udwin lahu wadifatu sin'in. Terus lataro al-jisma anhu fi istighnai. Kalian tidak akan melihat bahwasanya anggota itu pasti butuh yang lain. Bahwa secara makna letternya lataro ora ningali sira al-jisma ing jisim anhu saking akdo fi istina ing dalem ora butuh ning anggota lainnya. Jadi bahas ini syairnya siapa tuh? Syair ini mengatakan bahwasanya umat yang bersatu itu seperti jasad yang utuh, ada kepala, ada tangan, ada kaki, yang mana semua anggota itu mempunyai tugas masing-masing. Tangan kiri nggih cewek, tangan kanan nggih maem. Tangan kiri nggih nutupi angop, tangan kanan nggih tinggi mangan minum, tinggi nulis, tinggi dan lain sebagainya. Terus kaki kanan kena ngengkol peda, kena ngontel, kena apa sembarang. Kaki kiri lek masuk jeding ke kaki kiri se, lek masuk masjid ke kaki kanan. Semuanya punya fungsi masing-masing. Kena mancal barang, tangan kena ngaplok barang, kena amar ma'ruf nahi mungkar, maksudnya ngono, ora kok ngampleng kancane. Di sikil kena amar ma'ruf nahi mungkar, seperti jejeg sopo no sing mungkar, nah iku.
Nah, la tara al jisma anhu fi istinain. Kita tidak pernah mengetahui bahwasanya anggota itu mandiri nggak ada. Anggota di dalam tubuh kita yang mandiri nggak ada, pasti butuh yang lain. Lek tangannya gatel ya dikukur nggak tangan kanan. Lek tangan kiri, tangan kanannya gatel nggak dikukur nggak tangan kiri. Nah, seperti itu. Lek pun apa gegere kene gatel nggih diukur nggih tangan. Tapi lek turu yo lendetan geger. Jadi semuanya punya fungsi masing saling ketergantungan. Seperti kita umat yang bersatu. Semuanya pasti membutuhkan satu sama lain. Saya butuh sampean, sampean juga butuh aku kadang-kadang. Kita butuh dosen, dosen juga butuh kita. Terus semuanya pokoknya saling membutuhkan. Jadi umat yang bersatu seperti kal jismi wa afroduha kal a'doi kullu udwin lahu wadhifatu sin'in la tara al jisma anhu fi istighna'in gelem ngarokati berkalali wa minal ma'lum innan nas la budda lahum minal istima. Dari yang sudah kita ketahui bahwasanya orang manusia bet aja cepet-cepet bet. Innan nas la budda lahum minal ijtima. Bahwasanya manusia wajib bersatu wal mukhalatoh. Ya serawung. Li anal farda karena taman sunai ijen al wahidaya ijen ikula yumkinu ora mungkin opo ayas takila yento mandiri. Yento mandiri sopo wong ijen mau bijami hajati kelawan nyukupi sekabehane hajate wong ijen mau. Bahwa mongko utawi seorang itu butuh berkumpul iku mutorun. Pasti bihukmi iku mutorun. Enggak bisa tidak ya. Bihukmi darurati kelawan hukum daruri otomatis. Ilal ijtimai maring butuh bersatu. Alladzi yajribu yang mana bersatu itu ila ummati atas umatnya al-khara bisa menarik kebaikan. Wayat fauyan dan bisa menolak anha asyara. Jadi kalau kita bersatu kita dapat manfaat kebaikan. Tapi kalau kita enggak bersatu berarti ada keburukan yang akan kita hadapi. Ini dawuhnya Mbah Hasim. Wa minal ma'lum inna nas la butalahu minal ijtima' wal mukhalata li anal fardal wahid la yumkinu ayastaqila bi jami' hajati fawa muttarun bi hukmi darurati ilal ijtima' alladhi yajlibu ila ummatihi al khaira wa yatfawanha asyarra wa dhaira wal ittihadu wartibatul qulub bi ba'diha wa tadafuruha ala amrin wahidin wajtima'uha ala kalimatin wahidatin min ahammi asbabis sa'adati wa aqwa dawa'il mahabbati wal mawaddati wa kam bihi umirat bilad wa sadatil ibad wa intasharal umron wa taqaddamat awtan wa ussisat al mamalik wa suhilat al-masalik wa kathura at-tawasul ila ghairi dhalik minal fawaidil ittihad alladhi huwa a'dhamul fadail wa amtanul asbab al-wasail. Jam piro iki? Sebentar lagi. Bahasanya Mbak Hasim yang pertama mempresentasikan bahwasanya manusia itu merupakan makhluk sosial. Enggak mungkin manusia hidup sendiri. Mencukupi kebutuhannya sendiri enggak mungkin. Seperti jasa tadi, saling membutuhkan. Manusia juga gitu, saling membutuhkan. Kalau butuh es, ya tuku neng dagang es. Lek butuh pulsa, tuku neng pulsa. Lek butuh duit berarti ya kerja neng ngene bose. Enggak mungkin sampean urip cepet terus sampean butuh mangan terus gak gelem tuku ning ngene wong sing dodol panganan. Terus sampean butuh ngombe gak butuh es gak gelem tuku ning ngene
wong kang dodol es yo gak iso. Tetap kita butuh pada persatuan, butuh pada serawung pada sesama manusia. Karena kita tidak bisa mencukupi kebutuhan kita sendiri, semuanya nggak mungkin. Kita lek dhewe misalnya butuh awak resik, butuh sampo, butuh sabun, butuh sikat gigi, butuh odol. Kita nggak mungkin membuat itu semua sendiri. Sampeyan gawe odol dhewe, gawe sampo dhewe, gawe apa namanya sabun muka dhewe, gawe skincare dhewe, nggak mungkin kan? Pasti kita butuh orang lain. Yang mana sampo cek digawe pabrik kae, skincare cek digawe pabrik kae, perawatan kuku cek diatasi wong kae. Kita cuma cukup serawung tok. Oh, berarti aku lek butuh iki nang ngene kene. Begitupun juga ya itulah gambaran persatuan, pentingnya persatuan seperti itu. Jadi kita saling membutuhkan. Kalau dalam Islam ya misalnya doa kita kan nggak mungkin doa kita secara satu tok kan sulit dikabulkan misalnya. Jadi kita banyak dosa, nggak banyak dosa, nggak usah banyak dosa lah. Moga-moga ditakdirkan dosanya nggak banyak-banyak tapi amalnya lebih banyak. Amin. Misalnya kita pokoknya yang berdosa lah. Kita kalau doa kan nggak pede. Ya Allah saya minta Pajero, Fortuner, minta ini semuanya. Nah, kita kan nggak pede. Soalnya kita wis dosane isih ono tapi njaluke wis searat-arat. Nah, itu kan kita bisa bergabung. Misalnya datang ke majelis, ada baik pada ulama, kita ndonga. Insya Allah diijabahi. Karena berkat apa? Donga kita dibopong oleh orang-orang banyak. Dapat barokahnya perkumpulan tadi. Insya Allah terangkat. Seperti majlisan. Majlisan seperti barokahnya berkumpul akibat menghadiri majelisnya ulama seperti cerita Syekh Abdul Qadir Jalani tadi. Syekh Abdul Qadir Jalani ada kuburan lewat terus Syekh Abdul Qadir Jalani mensyafaati orang yang di kuburan tadi dengan alasan bahwasanya orang yang di kuburan tadi pernah lewat tok ning majelis Syekh Abdul Qadir Jalani. Dan ngono tok wis entuk syafaat. Nah, seperti itulah pentingnya berkumpul. Pentingnya serawung pada orang-orang yang baik. Nah, itu secara agama ya, secara sosial kan pasti ya, seperti yang diterangkan tadi. Yang mana dengan berkumpul kita bisa menolak ke kemelaratan bahasa Indonesia kemelaratan. Pokoknya bisa menolak yang namanya kesulitan. Kalau kita berkumpul bisa menolak kesulitan. Ya, seperti itu. Tugasnya oke. Terus ada kelompokan malah penak, ya kan? Tugasnya oke. Tugasnya abot tapi kelompokan. Pak, kelompokannya Pak enak malian. Itulah. Dengan berkumpul pokoknya semua yang sulit jadi gampang. Maka dari itu Mbah Hashim menasihatkan pentingnya berkumpul. Wis pokoknya piye-piye umat Islam iki harus berkumpul, nggak boleh saling hasut, nggak boleh saling iri dengki, nggak boleh sama sekali. Pokoknya harus bersatu rukun, menjadi ikhwanan. Yang mana kalau negara itu bersatu menjadi umirat bilad, jadi negaranya makmur, lalu kota-kota pembangunan menjadi rata, terus jalan-jalan biasanya nang desa sik lemah malah wis diaspal. Itu gara-gara persatuan. Coba kalau negara Indonesia ini dipecah-pecah, Papua dewe, Sumatera dewe. Nah, Sumatera saiki gak mungkin duwe listrik. Gak mungkin jalannya aspal. Gara-gara bersatu, daerah Sumatera dibantu dari aspal, misalnya aspal teko Jawa Timur dibangun kon listrik kondi teko ning Sumatera. Ning Papua ambien gak aspal,
Karena listrik, saya enak listrik, enak aspal. Itu gara-gara sebuah negara itu bersatu. Pokoknya bersatu penting banget. Masya Allah. Bisa repet. Terus. Wop. Hei, kebanteran. Wakathura tawasul yang mana dengan dengan persatuan kita bisa memperoleh kebaikan. Kalau negara di dunia ini bersatu, kita bisa ekspor, bisa impor, bisa sekolah ke Arab, bisa sekolah ke Amerika, bisa saling mengenal budaya. Itulah kalau semua umat ini bersatu. Ya, itu kan bersatu secara sosial, misalnya maksudnya secara hukum duniawi. Hukum dunia pokoknya dunia ini ngono lah. Lek bersatu itu dhewe untuk dunia seperti itu. Iso ekspor, iso sekolah ning kono, iso bisa menikmati rasanya hamburger, bisa menikmati rasanya panganan Arab, bisa menikmati panganan panganan biryani dan lain sebagainya. Coba kalau kita di dunia ini nggak bersatu, adewe gak roh rasanya hamburger, gak roh rasanya nasi biryani, gak roh rasanya panganan Cina, gak roh rasanya panganan. Nah, seperti itulah. Gak roh rasanya kurma. Kurma kan enak nang Arab. Karena kita bersatu, kita iso ngrasane kurma, iso ngrasane burger, iso ngrasane KFC dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Itu secara dunia oleh menukui, secara akhirat ya lebih bisa yang bisa didapatkan lagi. Dengan bersatu kita bisa gondelan kiai, bisa untuk syafaat Rasul karena rukun akeh pokoknya. Dunyane manfaate oke apa nek akhirate pasti lebih. Persatuan ini merupakan perintah Kanjeng Nabi karo perintah Allah. Waqat akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ashabihi radhiyallahu anhum hatta kanahum fi tawaddihim wa tarahumihim wa tawasulihim jasadan wahidan idastaka udwun iki ana alia purase udwun minhu tadailahu sairul jasad bil huma was sahr. Jadi Rasulullah pernah menyaudarakan, misalnya saya sama Sopo, lalu sama Rasulullah itu diberi ikatan saudara. Awakmu dulure iki saiki manggono mah kene yo. Iki sampean karo sampean, fulan karo fulan, sampean saiki dulur. Adatne dulur, sampean manggono saomah ning kene mangan bareng iki urusono lek randi pakaian yo tukono pakaian. Lek wae luwe gak ono panganan iki dadi saudaramu yo. Nggih. Rasulullah itu pernah seperti itu. Jadi pernah mengikatkan tali persaudaraan antara sahabatnya. Sahabat Ansor sama Muhajirin, sama niku lek luwe njaluk mangan ning kono, lek kurang pakaian rono. Ngono yo, sama lek butuh ngaji ngaji karo iki, wis ngono. Rasulullah pernah seperti itu. Nah, itu menunjukkan bahwasanya bersatu itu penting. Saling kasih sayang itu pentingnya itu. Waqat akha Rasulullah. Bahkan sampai-sampai saling kasih sayangnya itu dua persaudaraan yang dibuat Nabi itu seperti bahwasanya kalau lek si fulan sakit sing sita yang ngerasa sakit, lek si fulan ngerasa luwe sing sita yang ngerasa luwe, nah gitu loh. Ini gara-gara sampai persaudaraan seperti itu.
Idza staka udwun minhu tada'i lahu sa'iru jasad bil huma. Wa bidzalika kanat nusratuhum ala aduwihim ma'akillati adatihim. Karena para sahabat dulu itu bersatu, saling kasih sayang, saling gotong royong, gak ono rasa hasud dengki. Kanat mongko ono apa nusratuhum kemenangane sahabat mau ala aduwim ing atase ngalahake musuhe ma'akillati adatim sartane titike jumlahe sahabat mau. Wadawihu mongko padha menguasai sapa sahabat hum ing al-mamalik ing kerajaan-kerajaan. Dulu kan sahabat sedikit karena sahabat itu mau bersatu, mau saling kasih sayang. Pokoknya ngadepi musuh rata-rata menang. Lek ngadepi musuh rata-rata menang karena mau bersatu. Bagaimanapun juga kalau kita di Indonesia itu umat Islam mau bersatu, gak ono rasa saling dengki, insya Allah dimudahkan mendapat apa-apa yang menjadi keinginan kita, menjadi kebaikan-kebaikan bagi kita, itu dimudahkan. Misalnya kita sesama kelas kompak, saling kasih sayang, gak ono rasa iri dengki. Engko lek pas ngerjakne lek ujian, engko sing pas ngerjane ujian iso saling mengajari, aku gak paham iki, sampean ajari iki, itu kan bisa. Itu kalau kita kompak, tapi kalau gak kompak, kate tekok izin, gak usah tekok. Arek iko tau utang gak tau bayar, gak usah tekok wis, itu kan. Gara-gara enek hati yang kurang baik kepada teman kita. Gak usah konco naro arek iko wis. Wong arek iko gaenane dolanan TikTok tok ae. Itu karena kalau kita itu seperti itu, hati kita kayak bersatu tapi hati kita terpisah. Wah, jan. Kayak bersatu tapi hatinya berpecah belah. Nah itu kalau sudah seperti itu mendatangkan manfaat itu sulit sekali. Tapi kalau kita dohir wabatinan ini sudah saudara, insya Allah gampang mendapat kebaikan. Kalau sudah jadi alumni, misal sama nanti sudah jadi alumni UIN ya misalnya. Nanti kalau Saman dari semester 1 sampai semester akhir itu kompak, nanti kalau sudah jadi alumni kerjaannya gampang, channelnya oke. Itu namanya bersatu. Yaitu bersatu. Ya Yadullah ma'al jamaah. Wah, kalau perang berarti gampang menang. Seperti barikanat nusratuhum ala adui ma'akilati adatihi. Batawihu al-mamalik. Misal repet. Wah, dasarnya ra gelem kok sama Arep ndelok bal-balan jam Kunu jami'an. Ini ada syair terakhir. Ya aku mending mulai gak tahu. Kunu jami'an ya bunai. Idza abara khatbun wala tatafarraqu ahadan ta'ba al-kidah idza istama'an takassara wa idza iftaraqna takassarat afradan. Jadi kita disuruh
bersatu. Hai anak-anak, bersatulah. Ida abara ing dalem nalikane menimpa. Aro kok abaro. Ida aro ing dalem nalikane menimpa. Apa khotbun musibah. Wala tatafarruqulan aja padha pisah-pisah sapa sira kabeh ahad dan hale ijen-ijen. Tak bisa nolak apa alkitahu mangko ida stamakna ing dalem nalikane kumpul apa kita takasaron ing nolak pecah wa ida starokna ing dalem nalikane pisah-pisah apa kita takasaron mangko dadi pecah-pecah apa kita afrodan hale ijen-ijen seperti digambarkan kalau mangkok ditata juga mudah pecah. Tapi kalau mangkoknya pisah-pisah nanti gampang pecah. Ini syairnya orang Arab ya, jadi enggak. Dia mengabarkan orang bersatu seperti gelas atau mangkok yang ditoto. Lek wis ditoto mundak kokoh, tapi lek ora ditoto gampang pecah. Begitupun juga kalau persatuan. Kalau persatuan ini di antara manusia ini mau bersatu berarti dia mudah kuat, mudah kokoh, tidak mudah diombang-ombing. Kalau ada musibah bisa mengatasinya kalau dia itu mau bersatu. Lanjut apa wis sih? Lanjut. Qala Ali karamah dawuhnya sahabat Ali. Innallah tamasna kulam yu'ta. Ora maringi sapa Allah ahadan ing wong suci bil firqati kelawan den paringi apa jenenge perpisahan khairon ing kebagusan. Bahasanya Imam Ali mengatakan kalau orang itu diberi cobaan untuk tidak bersatu berarti dia tidak diberi kebaikan, guys. Ciri-cirine ngono, lek wong gak gelem kumpul berarti dhek hati-hati bakal angel entuk keapian. Bakal angel entuk keapian lek ora gelem kumpul, ciri-cirine ngono. Ini dawuhnya Imam Ali, kita jangan mengaitkan tentang namanya bagaimana kalau ulama uzlah, jangan mengaitkan seperti itu. Ini beda konteksnya, bro. Jadi kalau orang itu diberi cobaan oleh Allah nggak mau kumpul sama manusia, berarti dia sulit untuk mendapatkan kebaikan. Kok kita itu acuh tak acuh pada lingkungan, gak gelem kompak, wis hati-hati. Angel, uripe angel. La minal awalin wala minal akhirin. Entah itu dari umat terdahulu atau umat sekarang atau akhir-akhir. Jadi lek wong biyen lek gak gelem bersatu ya pancet angel untuk keapian. Itu dawuhnya Imam Ali. Apa maneh wong saiki. Wong saiki lek gak gelem kompak, gak gelem rukun, sulit mendapatkan kebaikan. Di anal koma kronos temesne kaum iku ida tafaraqat ing dalem nalikane pisah-pisah sapa kaum. Pisah-pisah apa kulubum atine kaum wala ibad lan mempermainkan bihim kelawan atine kaum apa ahwa uhum pira-pira nafsune wala ya raw mongko ora bakal bisa ningali sapa kaum lil manfaati kedue manfaat al amal kang umum mahalan ing tujuan wala makoman ing gon kebaikan. Jadi kalau kita nggak bersatu, kita nggak bisa melihat kebaikan. Kalau kita nggak mau bersatu, sulit. Delok sing apik sing bener iku angel. Tapi lek
gelem bersatu ndelok sing apik ku ketok. Contone sampean karo sahabate bersatu. Ndelok lek apa jenenge lek ngerjane tugas iku apik. Akhirnya sampean ngerjane tugas wong loro. Tapi lek gara-gara sampean niku gak kompak, enek gengsi-gengsian, akhirnya apa jenenge delok tugas mau koyok-koyok dadi bahan apa jenenge tertawaan. Pernah praktek nih. Jadi kayak kancamu ngerjain tugas wis kancaku sok rajin cek ngerjain tugas aku. Gak usah wis. Wong aku geng lapo ngerjain tugas. Lapo gak usah. Ini kalau dengki ya ngono kuwi. Tapi lek kompak ya ngerjain tugas bareng-bareng. Lek dengki berarti memandang sesuatu yang baik itu menjadi kayak apa ya, memandang suatu kebaikan itu kayak barang elek. Lek atine gak gelem rukun. Wala yakunu ummatan mutakhidatan bal ahadan mustamina ajdasan, dia menjadi golongan individu-individu enggak memperkul mustamiina hale kumpul utawa kang kumpul apane ajdasan jasad-jasate mutafarikina kang pisah-pisah apane kuluban atine wa ahwaan lan kepentingane tahsabum nyono ing kaum jami'an ing bersatu wa kulubum utawi atine iku syata bercerai-berai wasorulan dadi sapa kaum kama kila kaya dawuh kila kang wis den ngendikake apa kil bonaman ana suwijine wedhus grombal wedhus mutabadidatan kocar kacir mutabadidatan kang kocar kacir fi sohra ing dalem tanah lapang utawa pedalaman utawa padang rumput pat ahatot kang teman-teman wis ngeliputi utawa ngincer biha kelawan huna mau apa anwa usibai pira-pira wernane hewan buas babako uha mongko utawi selamete honam mudatan ing dalem mangsa salimatan kang bisa selamat sapa honam mau imma li anasiba ana kalane krana teman sune hewan buas mau iku lam yasil durung teka apa siba ilaha maring honam wala budalan pasti min anyasula saking yento bakal tumeka apa siba ilaha maring honam yauman ing dalem kapan dina yauman ma ing dalem suatu saat nanti wa imma li anasiba krana ana kalane krana setuhune binatang buas iku adat menyebabkan ing binatang buas mau apa al muzahamatu rebutan ila kita maring saling paten-patenan baina ing dalam antaraning khunam. Bayak libu mongko saling ngalahne apa farikon golongan farikon ing golongan sibak kang weneh waya siron dadi sapa al-ghalibu kok sapa apa al-ghalibu binatang sing menang mau iku ghasiban merampas wal maghlubulan utawi hewan sing kalah mau iku sadikon nyolong pataku mongko terjebak apa lakonamu wedhus-wedhus mau baina ghasibin wasarikan ing dalem antarane arep digosok utawa arep dicatek. Jadi Imam Ali menggambarkan bahasanya orang-orang yang berkumpul secara jasad tapi hatinya terpecah-pecah itu seperti kambing. Kambing itu kalau kocar kacir pasti ada seekor binatang buas itu sudah mengincarnya, sudah mengendap-endap. Adapun wedhus-wedhus itu bisa selamat dalam waktu yang dekat itu karena mungkin karena singa itu masih
masih layah-layah, belum sik rodok wareg, dadi sik dipantau tok. Jadi dhek bonam iku wis selamat. Ini kata Imam Ali ini perlu nalar sedikit kodaannya. Jadi orang-orang yang jasadnya berkumpul tapi hatinya pisah-pisah itu yang pertama seperti ghanam. Nah, ghanam lek wedhus-wedhus iku wis pisah, nanti rawan dimakan binatang buas. Nah, itu pasti dimakan buas. Adapun kok wedhus-wedhus itu belum mati karena dimakan binatang buas, kok masih selamat, kok masih hidup nyawanya, itu karena hewan buas itu belum menerkamnya. Yang kedua, hewan buas itu masih sibuk rebutan dengan temannya. Mbuh sapa sing mangan, pokoknya sik gelut lah. Gelut saingan game mendapatkan wedhus tadi. Tapi kalau sudah wedhus binatang buas tadi sudah ada yang kalah, ada yang menang, maka yang menang akan menerkam wedhusnya, yang kalah akan mencuri dagingnya. Jadi wedhus tadi itu di antara dua kemungkinan. Yang pertama diterkam atau dagingnya diterkam. Kalau enggak diterkam, dagingnya akan digosok. Jadi sudah diterkam tapi dagingnya dibuat rebutan. Nanti. Nah, seperti itu. Jadi kalau orang pisah-pisah seperti wedhus terpisah-pisah, pasti ada bahaya yang siap mendatanginya. Lek wedhus berarti pasti diterkam. Lek menungso pasti bakal enek musibah yang terjadi. Lek gak mau rukun. Fatafarruku satu alinea lagi, satu paragraf lagi. Biasanya kan ngaji sampai jam 9. Fatafarruku mongko utawi pisah iku sababun dadi iku sababud du'fi. Dadi sebabe lemah. Wal khadlanilan jatuh, wal fasali lan gagal fi jami'il azmani ing dalam sekabehane zaman. Bal huwa bahkan huwa utawi tafarruq iku majlabatun. Nekaake apa tafarruq al fasada ing kerusakan. Wa matiyatul kasatilan nekaake merosote ekonomi. Wadaiyatul kharabi nekaake kerusakan. Wadimarilan kerusakan, hancur. Nah, pada intinya dawuhnya Mbah Hasyim, bukan dawuhnya Imam Ali lagi, dawuhnya Mbah Hasyim. Pada intinya pecah belah itu merupakan sebab kita mendapatkan kegagalan, mendapatkan kemelaratan, mendapatkan kejatuhan. Pisah-pisah itu mendatangkan mudarat, wes intinya itu. Dalam bahasa seperti itu. Bahkan min ailatin kathiratin kanat fi ra'tid minal aishi wa buyutin kathiratin kanat ahilatan bi ahliha hatta idza dabbat fihim aqaribut tanazu'i wasara sammuha fi qulubihim wa akhadha minhum asyaitan ma'khadahu tafarraqu syadar. Apa iki macane? Syadara syadaron
kacau balau. Wa asbahat mongko dadi buyutuhum hawiyatan ala urusya. Jadi Mbah Hasim menggambarkan bahwasanya contohnya misalnya ada keluarga yang saling mencukupi, misalnya pemilik BRI. Pemilik BRI kan mestinya kan juga bisa mencukupi anak putune, bisa mencukupi dulur-dulure mantu-mantune. Itu kalau mereka rukun seperti itu. Jadi gara-gara BRI tadi, gara-gara dulu perusahaan BRI, duitnya oke, keluarga besar itu bisa mencukupi mantune, bisa mencukupi anaknya, bisa mencukupi putune, bisa mencukupi tangga-tanggane, dan lain sebagainya. Akan tapi kalau sudah pisah-pisah, iso-iso apa? Iso-iso sing biasanya iso mencukupi, gak bisa mencukupi. Gara-gara pisah-pisah, gara-gara saling iri dengki, perusahaan BRI ini malah bangkrut, malah gak iso nyukupi anaknya, gak iso nyukupi putune, gak iso nyukupi tanggane, seperti itu. Karena apa sebabnya? Karena sudah menjalar aqribut tanazuk, yaitu seperti digambarkan seperti entupe kalau jengking. Entupe kalau jengking. Jadi lek wis racun-racun iri dengki itu sudah masuk di antara kita wis to entenono. Bakal enek perkara sing ndadekno angel. Iku wis dawuhnya Mbah Hasyim Asy'ari. Pokoknya pengen oleh keapian ya kita bersatu, tapi lek pengen oleh keangelan kita bisa. Innal haqqa innal haqqa yad'ufu bil ikhtilaf wal iftiraq wa innal batil qad qawiya yaqwa bil ittihad wal ittifaq. Bahwasanya kebenaran itu akan menjadi lemah sebab perpecahan dan kebatilan akan menjadi kuat sebab persatuan atau sebab kekompakan mereka. Yaitu pada kesimpulannya seperti itu. Innal haq yad'ufu bil ikhtilaf wal iftiraq wa innal batil qad yaqwa bil ittihad wal ittifaq. Bahwasanya kebenaran akan menjadi lemah apabila kebenaran itu tidak kompak, tidak diorganisasi dengan baik, tidak disistematisasi dengan baik. Tapi kalau batilnya itu kompak, kuat, itu akan mengalahkan yang hak. Seperti itu. Ampun wis sudah jam 9. Diteruskan kapan-kapan lagi. Mungkin minggu depan sudah khatam ini. Minggu depan sudah khatam. Entah itu waktunya minggu atau Sabtu. Pokoknya kalau mau menghatapkan zaman chat atau kapan nggak perlu dino Sabtu. Nanti kita khatamkan satu pertemuan lagi. Di akhir-akhir nanti ada pendapat para ulama, para habaib pentingnya masuk NU. Pentingnya masuk NU itu pendapatnya para habaib di akhir-akhir nanti.